Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq. Wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-ajib. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil azim wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah pada saat ini kita diberi Allah taala sehat sehingga dapat melaksanakan pengajian sebagaimana biasa. Dan hari ini insyaallah kita membaca manasik umrah yalah, karena hendak berumrah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa dan kesalahan kita, segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kehibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarganya, dan bagi orang-orang yang mengikutinya pada saat ini hingga masa yang akan datang. Adapun kemudian daripada itu adab yang wajib atas orang yang hendak pergi haji atau umrah. Jadi ada adab-adab yang tertentu ya Allah. Di kitab ini dikarang oleh Tuan Guru Husin Kadri. Ada aja orang berjual lah di perpustakaan di mana-mana itu atau di pasar itu, dan dikarang oleh Tuan Guru Husin Kadri. Jadi paling nyaman sudah kita memahaminya. Nah, jadi adab-adab yang wajib itu kada boleh, kada harus kita ketahui ya Allah bagi orang yang pergi haji dan umrah. Tadi menyebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, firman Allah, wa timul hajja wal umrata lillah. Artinya atau maksudnya sempurnakan oleh kamu akan haji dan umrah semata-mata karena Allah. Jadi tujuan kita berhaji dan umrah itu adalah niat kita itu adalah semata-mata karena Allah. Amal apapun adalah tidak ketinggalan dengan lillah. Nah, bila lillahnya itu ada senyanya amal kita ditolak. Sedekah karena Allah, menolongi orang karena Allah. Bahkan wudu ya Allah, zakat segala macam itu masih ada lillah, lillahi ta'ala. Nah, makanya orang bahari bila hendak diri sembahyang tuh, nah itu lillahi ta'ala aja. Supaya mengingatkanlah semata-mata aku hendak sembahyang dalam melaksanakan perintah Allah. Apa yang dimaksud dengan semata-mata karena Allah, maka wajib atas orang yang pergi haji atau umrah mengqasad haji atau umrahnya semata-mata karena Allah. Artinya ada tujuan lain. Aku berhaji ini semata-mata karena aku berumrah ini semata-mata karena, dan kiasnya lagi kepada amal-amal yang lain. Menjunjung perintahnya, maksudnya perintah Allah. Seperti ayat tadi kan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan olehim akan haji dan umrah semata-mata karena Allah. Ayat ini berhaji pem dulu ya Allah. Setiap orang berhaji mesti berumrah. Dan setiap orang umrah kada kawang kada bulan haji ya Allah. Tapi kebanyakan wah ini orang banyak menunggu-nunggu berhaji lah, mengerjakan umrah lebih dulu. Ada 2 kali 3 kali ya Allah. Orang Malaysia kebanyakan ini berumrah dulu hanya berhaji ya Allah. Duitnya banyak. Amun kita coba duit itu ya langsung aja. Nah, mendibari Tuhan kelebihan ya lah, ada salah dulu berumrah. Melihat sudah di sini mulai tawaf ya, ada di sini mulai sa'i.
di sini mengambil nekat, kan dibawa kita bilang separuh pekerjaan haji sudah umrah itu. Cuman tambahannya itu kan kada ada ukuk di Arafah, kada memalam di Muzdalifah, kada memalam di Mina, kada melontar ya lah. Nah itu aja yang separuh sudah pekerjaan umrah ini masuk pekerjaan haji. Jadi semata-mata mengkosot karena Allah baik bahaji atau umrah itu ditanamkan di dalam hati kita. Menjunjung perintahnya mencukupi rukun Islam. Nah, karena haji itu adalah salah satu daripada rukun Islam. Syahadat, sembahyang, puasa, berzakat, naik haji. Jadi suruh orang itu berhaji berarti apa Islamnya itu sempurna sudah ya Allah. Janganlah kasat mau bermegah-megah atau mau jadi tuan haji, mencari surban atau hendak plesir melihat Mekah dan Madinah dan sebagainya. Jangan ada niat lain ya Allah. Nah, hanya semata-mata menjunjung perintah Allah, suruhan Allah. Atau maksud berniaga, jangan ada juga tanda di hati. Dan hendaklah ziarah ke Madinah semata-mata karena Allah dan mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ziarah ke makam Rasulullah itu dengan niat tadi semata-mata karena Allah mengunjungi Rasulullah. Ziarah kepada Rasulullah. Karena orang yang ziarah kepada Rasul ada di janji Nabi. Janji Nabi man zara qabli wajabat lahu syafaati. Barang siapa ziarah ke kuburku atau ke makamku, wajib syafaatku. Ya ada jauh orang kadang mau ziarah itu ya Allah. Udah di kampung kita ada jangan kadang ketujuh ziarah makam wali-wali ya Allah. Mungkin tadi ya kan menziarahi para nabi, para rasul, para wali-wali itu kan hukumnya sunat ya Allah. Karena Nabi aja sudah mengatakan barang siapa ziarah kuburku wajib syafaatku. Arti wajib itu kan boleh kada karena aku bari syafaat pertolongan. Nah kada para nabi-nabi lain-lain kan kada kau memberi syafaat ya Allah kecuali nabi kita. Bahkan nabi kita itu memberi syafaat kepada umat yang lain. Bukan hanya umatnya aja ya Allah. Nah itu syafaatul uzma katanya. Syafaat apa yang besar lah. Jadi Nabi kita aja yang kau memberi syafaat kepada umat-umat yang lain. Jadi Nabi itu diberi keistimewaan. Dan wajib atasnya lebih dulu mengaji. Mengaji kan belajarlah syarat ibadat haji, syarat haji cara apa, syarat umrah dan rukunnya dan wajibnya dan bertaubat daripada dosa. Nah itu nang kadang-kadang kita ada utang orang yang diberi ya lah atau orang ada tersimpan akan duit atau kita dipercaya orang ya lah. Nah dipulangkan dan memulangkan segala amanah-amanah orang dan meminta ridha bebas segala hak manusia. Jadi kan ada lagi kita tersalah kesalahan terhadap jiran tetangga ya lah. Nah maun Tuhan ternyata sudah pada Allah Ta'ala. Sebenarnya ada salah sama Tuhan yang mana aja ya Allah. Kayak gunung cara apa kesalahan kita tetap Tuhan mampuni. Tahun makhluk ya Allah 1000 aja atau hutang ya Allah kada reda jauh ya. Tertunda kita ya Allah, tertunda masuk surga karena ada masalah lawan makhluk. Jadi caranya tuh kita menghadapi orang yang kadang-kadang kita kada tahu salah apa orang tuh kan musuhi lawan kita. Nah, jadi melapasakannya itu di hati kita ya aku maafakan dia kesalahannya. Kita sudah kada ada lagi dosa. Amunnya musuh kita musuhi aja, nah tak ada tanggung jawab. Aku salah, kita kada tahu lalu musuh orang mamanya lah. Apa salah aku nih menagul kada merawak kada ya. Jadi aku maafakan ya Allah kesalahannya itu. Nah, jadi kita kada ada lagi dosa, hanya aja lagi bertanggung jawab ya Allah. Ya ada utang kita beri orang kada kau mungkin memberi lagi kita sedekahkan aja. Mungkin lebih baik daripada pahala sedekah tadi daripada dibariakan aja ya Allah. Apakah daripada kada membariakannya. Awan beresiko kita kada kita ikhlasakan ya Allah. Kalau kita ikhlas biarpun sekalipun dia kada tahu nambah utang tuh sudah ditagih juga kan mau bayar ya Allah. Kan karena kita urusan dengan manusia kalau selesai masih ada masalah lagi. Nah jadi kita di hati kita ya Allah sudah dia pun harus tahu ini umpamanya mati kayaknya atau kita kada lagi resikonya.
Cuma kita ada Pak seperti itu, baca ada sangkut paut kita lagi awalnya. Dan memulangkan segala mana-mana orang dan meminta redha daripada segala hak manusia. Ada salah hilap apa kita ya Allah. Nah ini kadang-kadang itu kada dibereskan dulu ya Allah. On manusia, on Tuhan tidak bisa mengampuni kita masalah manusia dengan manusia ya Allah. Jadi kita on Tuhan. Nah jangan Allah kok kada kau mampuni kesalahan ikan maun makhluk itu, ikan sama makhluk juga. Nah itu. Yang berat banget ini orang-orang berdagang ya lah. Orang berdagang itu misalnya separuh utang orang. Ada nang bayar, ada nang kada, ada nang ingat lagi utang ya lah. Nah cara apa tuh kita menghadapinya? Cari orangnya kada ada lagi ya lah. Kan pindah di mana. Nah tujuan nanya nak berduit kada akan bayar lagi ya lah. Atau kada berduit sama sekali. Bila ada niat kita itu tuh utang kita hendak bayar, ada aja tuh rezeki kena. Bila utang ada, kada nak membayari ya lah. Nah kada bayar Allah Ta'ala rezeki. Nah, jadi niatnya kita ibaratnya kita ada utang dua niatnya tetap hendak berbayar, tapi kita kan ada dibayar Tuhan rezeki mati kita itu dibayar oleh Tuhan. Nah, saya bujur tadi niat tadi bujur nak berbayar utang. Nah, tapi kebanyakan ya ini orang berutang ya lah, bisa mendapat ya nak ada berbayar lagi, bayar sekali kehilangan, pas kada bayar lagi. Padahal kita nak utangnya karena diulahnya musuh ya lah. Paling ya lah. Belum lagi dia nih maka itu orang bulik dan teket. Ya, dia bila sudah tahu ya lah. Dulu orangnya ya apa seolah tuh bila lulusan agama juga ya lah sudah S1 ya lah. Kita percaya saatnya harus ada di dia bulik ke kampung ya lah. Ditagih kita dipedakannya melecehkan ya lah. Nah, jadi ada orangnya berilmu aja. Orangnya berilmu aja. Tapi ilmunya ada dipakai ya Allah. Nah, tapi akan apakah hati ini ada berdoa yang mati akan dulu ya Allah. Kecuali bayar utang. Panjang benar umur tuh ya Allah. sampai ini umur kasar hidup dia orangnya lagi. Tua pada kita ya Allah. Kada depan niat yang kada baik itu ya Allah. Jangan mati akannya sebenarnya panjang umurnya panjang. Ada aja mencari ijazah di mana diam dia di atas jadi orang di penjara anak situ tapi kada pernah bertemu kononnya diamnya di Jakarta ya lah bedanya orang Bandung orang Banjar aja orang Matapura sekolahan juga pulang dulu tapi itu dulu ya tamat sampai ke sini bisa bertemu lagi Pak orang Matapura ya dan itu banyak dikit aja Pang ngutangnya 1.600 rial tapi tahun 77 itu Sereal itu dulu duit kita 8.000 tinggi duit kita. Buat 7 tuh ini tuh balik duit kita. Belum waktu tulah ke Mekah itulah bisa mengikutan 50.000 aja. Kemudian ini ke pasar aja ada hebak bintingannya lah. Tapi ada pernah minta tambahkan pang lagi harus ke pasar aja ya nggak ada macam 50.000 ya lah. Nah, karena yakin lah di mana kita ada di situ ada rezeki kita. Asal mau begawi ya lah barang jadi apakah disuruh orang apakah karena di kampung orang ya lah. Dan sunat apabila hendak mulai berangkat dari rumah membaca. Nah, kadang sudah ibaratnya hendak tulak lah sudah meninggalkan rumah tuh. Nah, yang bagusnya itu sembahyang sunat safar ya lah. Aku sembahyang sunat safar 2 rakaat. Kadang Allah Ta'ala ayatnya hendak aja kuliah on Allah itu ada yang dibaca ulun ada dulu ada mencatat sih nah, malah lain itu ada juga ya Allah nah baca-bacaan itu banyak ulun bahari ulun ada di bahari tuang guru juga tapi ini udah urang tulak ulun bimbingakan ini di banyak bacaannya ini dilungin nah baca yasin ya lah sampai habis dan selawat kamilah 5 kali ke berapakah. Nah, hanya berdoa ya lah, hanya baca, sudah duduk juga orang kita di kampung ini kan duduk lah di tikar apa disediakan itu orang di kampung nih. Nah, anak berangkat sudah dikira setengah jam ke sejam lagi. Kuliah ayul kafirun sehabisnya ya lah, kulolo ahad sehabisnya kulaju palak sekali, kulaju binas sekali. Nah ini Fatihah ini 3 kali baca. Cuman dengan iya kena budunya itu situ kita anak.
Sini kita bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Karena budu iyyaka aslinya itu kalau nah kita minta untuk Tuhan, apa kita minta? Dan selama di jalan Makkah Madinah sampai pulang balik dapat umrah makbul mabrur. Hanya sambung ihdinas siratal mustaqim. Ini kalau aja masuk keluargaan bila ya imbe itu lah kan yalah. Si kong baca sampai 3 kali ulang tadi. Hanya ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan setiap kita baca ayat itu kan ada jawabannya. Bila kita sembahyang, alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, memuji hambaku. Dan tak ada dialog kita awan Tuhan itu. Nah, sampai nang iya kan na'budu tadi ditawari itu kan minta apa? Tadi kita andak situ. Iya kan na'budu hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, wa iya kan nasta'in hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, minta sehat, afiat, selamat. Karena kita perjalanan jauh, ya Allah 9 jam lebih. Namun pesawat apa lain air itu parak 10 jam hitungnya tuh. Tadi ulun langsung berangkat ke Madinah. Dulu kada pernah lah umrah langsung Madinah. Ke Madinah langsung. Kurang lebih setengah jam sampai dari Jeddah itu ke Madinah itu. Tapi dari Jakarta, amun kita naik apa kereta itu sejam aja bubuhannya. Laju juga lah. Tapi laju lagi pesawat. Amun kita motor 4 jam. Dari Jeddah kita otobus ya lah. Nah, jadi ada jahanak laju biar anak bulik. Dari Makkah dari Madinah itu menuju anak ada Jawa ini kereta api ya lah teman ya juta-jutaan pang. Ada nyam duitnya ada. Tapi uyuhnya tuh ada uyuh 4 jam 5 jam. Nah, ini biasanya ada orang-orang yang sakit yang dibawa berdahulu itu. Jadi Fatihah 3 kali, kemudian baca ini nah, ini doa Allahumma sallimni wasal sikong membimbing nalayan mengiringakan ya lah. Allahumma sallimni wasallim ma'i. Ya Allah berilah kami keselamatan dan berilah keselamatan orang yang bersamaku. Iyalah siapa berapa berombongan kita sekeluargaan. Wahfazni peliharalah akan aku. Wahfaz mama'i dan peliharakan orang yang bersama aku. Waballighni dan sampaikanlah ketujuan kami ya Allah. Waballigh mama'i dan sampaikan orang yang bersama kami. Jadi sama tujuan itu dibaca itu sekali doa. Kemudian dibaca inna anzalna itu ilaih sampai habis. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi sanatin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salamun hatta matma'ibah. Hanya ayat kursi. Nah, kemudian dibaca doa yang tersebut itu berulang lagi nang Allahumma sallimni wa sallim mama'i wa hafaz mama'i wa ballighni wa balligh mama'i. Jadi diulang tadi pertama kedua kali. Nah, kemudian berdiri kan cara orang bahari lah. Ini kan ada lagi kalau toh dan bang siapa ajan aja kan dosa kamat ya lah. Bang yang awal tuh. Nah, sudah habis ajan itu kan tujuannya kan memburu setan kalah. Karena kita ya langkah kita kan selalu diikuti. Belum memahami ini baca-bacaan ini karena kita wirid-wirid itu supaya setan itu jangan mengikuti kita. Kita keluar rumah aja ada miringakan, keluar masjid aja ada miringakan. Karena setan itu sudah dipadahi Tuhan di dalam Quran, innahu lakum adum mubin. Nah, jadi supaya jangan ompat. Apa di tengah laut itu kita lewati pesawat kan. Di tengah laut itu armadanya. Setan itu dalam hadis. Pertahanannya nang pesawat hilang, kapal tenggelam, yalah. Jadi hakikatnya tadi supaya aman di jalan-jalan. Kemudian kalau berdiri di Muhlawang, si kong aja baca bisa layan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Nah, ada doa lagi. Ini malu melangkah batas lagi. Allahumma inna a'udzubika an adilla aw adulla aw azilla aw azulla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an larad duka ila ma'at. Nah, ayat ini menurut riwayat itu bila kita baca itu karena kita tuh boleh kita ke rumah. Artinya kan dinikmati kan di negeri orang lain ibarat umur sampai jauh tuh urusan Tuhan dia lah.
Dan pernah dulu setahu kita kan musim haji itu kan sebelum Muharram tuh sudah orang menyewa bulikan jamaah sebelum Muharramnya habis itu jamaah haji. Jadi kalau ada bertinggal atau ada rajia, ada rajia. Jadi si din ini hendak ke masjid tadi baca ini dan lagi parada alaikal Quran duka ila maaf. Jadi polisi itu pas tangkap polisi di bawahnya buku link, kamu boleh pulang, kamu ke masjid tadi, kamu mau yakan ya diturunkannya. Padahal hendak membawa ke penjara, kita di sana tuh tidak ditangkap tadi bawahnya ke penjara. Paspor ada kan ada dulu kan dutaan kita mau urus ya lah. Tapi bahari itu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu dulu bila bulik itu kita kan ada kata-kata lagi pemerintah Saudi memulihkan bilanya kita kan ada paspor dulu lah kan surat jalan dulu tuh. Makanya orang bahari itu banyak tangkap orang 10 hari dulu tulak pulang ke situ. Wah ini kita kan ada lagi mungkin itu biasa orang kan yang Saudi sugih ya lah malah tangkapnya datang pulang karena gratis bulik bawa duit tadi bawa duit ya lah tulak pulang sotor kenawan. Nah ini ayat ini kalau bisa juga belajar kampah di bawah pancuran amaskah atau ada mana kamu duduk di orang ada madahi orang tuh bilang 10 tahun tulak terus ke Mekah tuh pertama syaratnya duit bangga menjadi kada tahu ada aja rezeki itu jadi ya ayat ini nanti tulis nah kalau yang bicara amas tuh ada kalau kita para jadi semua ayat nah masuk sekolah jadi kan tulisan tuh di atau di tempat sujud itu kah jadi jangan lihat Arab maksudnya mana menggunting apa ini ya lah. Nah kalau jangan lo menyahapal pada nyado tulis itu rutin tulisan anu hakikat lagi ya lah ada kalau teman tulisannya ada orang mah tulisan angin ada juga lah innallazi farada alaikal Qur'an duka ini ulun coba pasti inilah ya kadang-kadangnya setahun dua ada setahun sekali ya lah kau aja umrah akartas tuh kalau ada hafal sama hafal ayat itu kamu ada bapak kalau kan dilihat aja apa menyolah hafalnya ada sambil lagi ya lah nah innallazi farada lorot duka cuman kau aja kamu disempatakan ya lah para kita nya ada kau masuk tuh ada yang lah mau jajah tuh kita lu masuk kita nah sembahyang duduk situ sambil berdoa ya lah sambil nah lantai di bawah pancuran amas itu atau mau umpamanya kada kawa di mana tempat kita duduk nah makanya itu bisa juga tapi beparak sembahyang itu amun kada kita mahir menulis bingung ya lah mengatakan tulis saja itu nanti iya kita lalai aja kan di langgar orang ya seolah-olah dalladzi farada alaikal Qur'an larat duka ilam anda baca nah anak tulak ini dibaca juga itu nah ini sudah bosnya Allah memperdukan engkau Al-Qur'an guru menang kayaknya Bang guru sembahyang itu penting sembahyang sunat sapar aja doa selamat cukup juga sama aja apa doa kita dengan tujuannya untuk selamat juga nyakal sawat pokoknya kau panjang iya kan ada mobil sebelum berangkat nah itu sudah selamatannya penanya ya nah si kawan bimbing ya percaya lah di rumah hendak tulak karena bila hendak boleh sunat sapar lagi 2 rakaat bismillah subhanallah sakhara lana hadza wa ma kullu mukni wa inna ila rabbina lamun qalibun nah ini singkatan aja nah simpan dulu ya banyak bacaan kalau di sini ada juga bacaan yang di manasik nah sudah tadi kan 4 aja bacaan lah kuliah kululu ahad kul falaq kul juga binas fatihah cuman tambahnya situ kan banyak balik mai itu sanumar ya lah nah ya nah tawakal tuh la haula wala quwwata illa billah wala turun nah kita anak tawaf ya lah
Cuman ada jalan lain pada itu yang umumnya kada hafal kan. Mana hafal itu kan kada mungkin kita berambah hari setahun banyak aja butuh huruf tapi hafal. Jadi ada jalan yang kedua itu kita baca tasbih. Mulai niat, mulai niat itu mulai kita niatkan berpintangan aja aswat, nah tawaf lah. Nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa. Itu sanuan itu ada nang salawat ialah pokoknya sehabis tawaf itu anak baca Quran kah, anak baca apa salawat kah, kan ada itu dikisahkan panjang kisahnya itu. Nah, jadi zaman itu kan ada seorang wali lah mendengar orang nih bacaan salawat aja, niat itu salawat ya sekelilingan. Di dalam anu tuh ada kitab Tambihul Qafilin. Nah, jadi juga orang nih, dia orang wali ini kenapa kan ada bacaan lain ikam itu aja wahai rajul. Jadinya berkisah orang tuh hendak bahagia 2 kuitan. Nah, kuitannya meninggal waktu belum bahagia itu meninggal. Nah, setelah meninggal itu kan apa berubah? Awak ini berubah jadi hirang, berita bakar gitu. Nah, jadi tiba-tiba waktu itu sudah itu lalu menunggu siang hari lah. Itu musim haji. Ada seorang laki-laki berpakaian putih, harum, baik rupa ialah. Jadi waktu itu datang mengunjungi abahnya meninggal tadi lalu memusut itu lalu berubah. Senyana awak jadi putih. Jadi dia anak tadi ya rajul man anta. Siapa? Sampian nih. Ana sahibul Quran ya. Artinya Rasulullah. Langsung Rasulullah datang itu. Kenapa? Pian ini datang menemui Abu Hulun ini kan. Mungkin banyak dosa kalau lah. Baik itu sampai hilang latat itu terbakar. Tapi ya Abah Hikam ini bila anda guring baca salawat. Dan aku banyak salawat aku. Nah jadi Rasulullah itu di dunia aja pun sudah ada sepaatnya. Ya anaknya mama lah kan tadi tawaf tadi salawat, sa'i salawat, pokoknya di bacaan lain. Jadi masalah bacaan tawaf tuh bagus dia kita baca nang mulai nang pintu Baitullah ta'ala min ahajal bait. Ada kan anunya tuh. Ada kan menasiknya tuh. Kan di bisa itu. Lahajal baita baituka wal amna amnuka kan putaran kayaknya lama ajilla yauma jilla illa jilluk. Hindi ko nyaman itu. Jangan sama bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Hanya kita Islam bismillahirrahmanirrahim akbar. Kan 7 kali bulik. Jadi yang paling nyaman aja sudah kita tasbih. Kenapa jadi tasbih dibaca itu? Itu bacaan malaikat. Karena belum diciptakan itu Baitullah sudah ditawafi beberapa ribu tahun oleh malaikat itu. Nah belum Nabi Adam tuh lagi lah. Ya bacaan tadi tuh subhanallah walhamdulillah. Sunnahnya ada kelas itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau enggak ada sampai kita mendengar orang namanya bimbing itu nah baca itu aja kita di belakang padanya. Nah itu aja ngalipin jangan memikirkan macam apa karena aku nang ada di menasiknya tuh ada karena di bari itu ada. Dan terkala keluar dari rumah membaca bismillah amantu billah tadi tambahannya tawakkaltu ala wala haula wala quwwata illa billah. Nah, ada jangan baca tadi kala itu ada loma ini aujibika tadi sudah juga. Apabila naik tonggangan di laut atau di darat, di laut ini kan kapal lah, di daratnya kan bermobil, tapi kita di atas pesawat. Berarti kan di atas pesawat kan ada di udara ya lah. Jadi baca itu boleh. Biarpun di kapal laut atau misalnya bermobil. Nah, orang setanah lah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah sakhara lana haja wa ma kunna lahu mukmin itu kabur rasanya. Wa inna ila rabbina lamung qalibun. Ini lah kasih hafal karena bacaan ini. Nah, jika naik tonggangan di laut misalnya kapal laut lah, tapi kan ada kalau Indonesia kapal laut. Karena saya aja dibaca di atas pesawat kan apa juga, maka ditambah lagi membaca bismillah al-mulku lillah wa ma qadarullah haqqa qadrihi wa ra'adu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawat mutwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusrikun wa qala al-qabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Nah itu di pesawat dia betul dan sunat membanyakan membaca sepanjang jalan tadi banyak
Ada hafal lihat ya anunya. Nah, apa bacaannya nih? La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsil ajim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsil ajim. Daripada kita berdiam ya Allah. Nah, jika dapat ketakutan akan kejahatan orang atau apa saja, pesawat cuacanya buruk menyalah atau ditakuti ada di hati kita nih mode kutanan aja. Jauh pesawat jangan jangan apa sabuk jangan dilepas ya lah. Di apa dibujurakan ke pinggang. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzuka min sururihim. Dan wajib di dalam perjalanan itu mengetahui kiblat. Nah, ini terpakai sembahyang kita kasar. Jadi pada akhirnya di pesawat ini kita sudah terbang dari Jakarta atau kan mesti kadang-kadang malam kah atau sore kadang-kadang bisa juga tuh lah. Karena waktu akan kita sembahyang Johor asar sudah kita sembahyang di airport bandara ya lah kasar itu tahu juga kita jamaah takdim jamaah takhir dua-dua lah nang Johor asar maghrib tetap 3. Jadi pada akhirnya ini sampai sudah aja kita sembahyang sudah kita sembahyang Johor asar kan mesti maghrib on isya. Ya, kalau isya digawi waktu maghrib itu takdim. Kalau udah dilambatkan takhir. Jadi dia kadang kali itu aku sembahyang Johor di kasar dengan apa asar majmu'an tadi dihimpun. Aku sembahyang Johor dihimpun dengan sembahyang asar dua rakaat karena ikut imamnya semua masih gitu karena udu pun cara aja udu kan dedak. Nah, itu suruhnya kita bertayamum. Padahal di belakang itu kan dedak lah. Belakang kursi itu pesawatnya turun dibersihnya. Cuman disuruhnya. Nah, itu hakikat aja. Itu ilmu hakikat itu kan dedak harus bendanya situ. Seolah-olah ada debu situ. Kan di belakang meja orang. Nah, tak pakai kita nang tayamum tadi. Nah, tapi itu dibagi dua nih, jangan mesti itu juga. Jadi kalau aku bertayamum gantian daripada wudu kalau Allah Ta'ala. Nah, muka dulu kalau. Nah, lepet, tadi pulang ke sini pulang. Nah, ini tangan. Nah, sini. Jadi tak pakai itu dipadakannya juga. Tayamum dia orang pesawat, amun kita berwudu di Jamban itu mungkin ada banyak hendak masuk Jamban aja gonggay itu lah. Nah, ambil banyu, mungkin banyu jadi juga ada kertas apa sih itu. Dia orang kami di pesawat itu sudah jatuh kotor udah itu. Mereka udah basuh cara pas sembahyang. Jadi mengkawal mudah-mudahan jangan kami selama 9 jam itu ya lah. Oh lah dah nih. Jangan tapi banyak minum. Ya lah. Ulah berdoa. Dijelas ya Allah jangan hendak kami akan. Sorry sampai coba Pak tambah pang minta doa itu. Apa kami ngaliman masuk ke pesawat itu ya Allah. Nang tempat WC itu sudah hanya masuk aja ada no tok. Kami kita patron terganggu udah kawai ya lah. Nah, jadi ada takutan tadi baca itu. Nah, terpakai itu toh dipadahakannya itu di pesawat itu. Dan wajib dalam perjalanan itu aman kita merasa asa kena boleh lagi. Di kodok ya lah. Ibarat asa kada yakin, yakin pang tadi. Dan wajib dalam perjalanan itu mengetahui kiblat. Jangan sampai sekali juga pun meninggalkan sembahyang di waktu. Karena sembahyang itu satu rukun Islam yang lebih besar daripada haji atau umrah. Jika ditinggalkan dengan tiada uzur maka rugilah adanya. Nah di sini lalu kita mempelajari sifat orang yang mempelajari rukun karena urusan umrah ya lah. Nah perkara jam umrah syarat umrah 5 perkara syaratnya ada syaratnya. Nah pertama Islam orangnya ya lah. Amun ulangnya baru Islam sadat dulu ya lah. Kado akil tuh bakal. Nah balik tapi amunnya dibawanya kita memang gawe kan karena tahu nya dia diniatakan tawafnya juga. Nah nya sa'i di bawah sa'i dulu pernah aja ada apa anak di situ dibawa ditinggal di rumah sih bang gaduhi di hotel. Nah ada nama gaduhi akil balik. Tapi yang menanya kita gawiakan sama kita orang tuh jadi kerjakan sama orang membadal. Akil, balik, merdeka, mengetahui perbuatan umrah. Mengetahui perbuatan umrah itu masuk ilmunya adalah memanasik ini. Kenapa dia gagah orang
Iya, sigar udah. Rukun umrah 5 perkara. Nah, kita syarat apa rukun umrah itu ada 5 macam lah. Ihram, syaratnya kan ihramnya lah. Kalau dari Jeddah masuk ke Mekah kan di Jeddah ihramnya itu. Kalau dari Madinah dulu karena bapak mandi bersih, wudu, pakai ihram dulu, lalu ke apa itu Bir Ali. Nah naik situ yalah sembahyang sunat ihram 2 rakaat yalah pakai ihram dulu kan bapak juga sudah bersih wudu langsung aja dan berniatnya di Bir Ali itu kalau di Jeddah nah itu umrah tahu ahram tuh biha tadi jaka aku umrah dan ihram karena kalau kita hendak mau umrahkan keluarga saka berumrah dan ihram untuk pulan bin pulan. Nah jadi anak niatnya itu bisa di Jeddah bisa di Bir Ali. Kalau sudah kita berada di Mekah lalu hendak lagi mengambil mekatnya lah bisa ke Tanim kita mengambil mekatnya situ bisa Jaranah bisa Hudaybiyah jadi ada 3 ya selama aku di Mekah itu sekali bisa ke Hudaybiyah tapi yang banyak yang dipakai orang itu di Tanim tanah aja 2 macam di Mekah itu nah sudah di kota Mekah itu jadi dari mekat ihram tadi dari tempat kita dari Jeddah masuk ke Mekah lah nah misalnya dari Madinah di Bir Ali kalau sudah ada di Mekah siapa yang hendak kita umrahkan ya lah atau keluarga apalagi sudah kita misalnya sudah dulu berumrah boleh aja kita menggawiakan keluarga peninian kah atau datuk kah padanya bahari itu kita kata tahu lah kita menyedekahi ngarannya dan gak ada berkurang pahala kita dapat juga sudah tadi behram ya lah ibarat masuk langsung ke Madinah tadi beberapa hari di Madinah sampai ke Bir Ali itu nah di Bir Ali itu masuk di masjid Bir Ali itu sembahyang tahiyatul masjid kah 2 rakaat dulu karena di situ belum sunat ihram padanya sembahyang sunat ihram 2 rakaat nah sini ada kena niatnya kemudian ayatnya kuliah aja kadang kali itu nah misalnya berniat umrah biar di dalam mobil nak berangkat itu atau di masjidnya itu nah itu umrata wa haram tubiha karena taala nah jadi niatnya tadi di tempat kita mampir mekat tadi kalau di Madinah tadi di Bir Ali kalau di Jeddah itu ada di sebesar itu bisa jadi airport di mana kita diandak itu sembahyang sunah ihram digabungkan nanti orang tahiyatul masuk boleh aja kalau guru lah abang kawal sisi Jepang kita setan masjid kan masuk masjid dulu nah sunat ihram kan sendiri tapi kita kan sunat ihram tuh kan kada setiap hari kita lakukan bila kita masuk ke masjid mana aja mesti kita sembahyang tahiyat menghormati masjid dulu ada masjid Kuba ya lah dan Nabi di rumah kita berwudu langsung kita masuk ke masjid Kuba sembahyang 2 rakaat sama pahala umrah nah banyak orang ada tahu gawian tapi modalnya duit bang saya tadi naik taksi orang bawa sekali aja bubuhan buan piti tulah ke sana sembahyang sunat itu masjid kah dulu 2 rakaat hanya sembahyang sunat doha kah kalau sampai doha nah 2 kau aja 2-3 kali sembahyang situ sekali sembahyang itu sama pahala umrah nah kada tawa sama pahalanya sama itu gawiannya ringan ya lah pahalanya sama nah banyak orang udah tahu kan Masjid Kuba itu masjid yang pertama dibina oleh Nabi kota Nabi Hijrah dari Makkah sudah itu lalu kita naik motor ya lah nah kan disunatkan baca talbiyah nah labbaik Allahumma labbaik labbaik kadang-kadang orang membacanya aja parak aja kayak wah ini lebih hari itu mulai sudah nang keluar pada jaranah itu ya lah dibaca orang sudah itu atau keluar daripada misalnya Masjid Tanim jaranah ya lah itu talbiyah nah labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk udah orang kadang baca biar gitu kada dalam hati aja kada apa-apa juga nah lalu masuk ke Masjidil Haram kebiasaannya kita masuk dalam masjid itu kan mesti sembahyang sunat di masjid tapi yang nama bawa ini kan kita langsung tahu apa aja kita ikuti aja kalau kita sembahyang karena tinggalkan orang ya Allah enak aja bila hendak ke masjid daripada menyempurnakan umrahnya nah lalu tawaf ini di mana memulai tawaf nah berpintang ada lampu hijau kalau malam itu ada lampu hijau ya Allah
atau ada garis coklat berpintangan dengan Hajar Aswad dengan pintu Baitullah. Anak Hajar Aswad itu tuh apa multajam di antara pintu Baitullah awan aja tuh multajam situ namanya orang bergantung segala berpingkot situ. Nah, karena bahari karena hakikatnya itu karena kita bimbai awan Baitullah itu masuk surganya. Jadi orang bahagia berumrah ini makanya ada anak niat sudah situ dipakai karena Baitullah itu seperti apa orang kawin dibajui di apa jadi kita berpingkut di ya ada kalau orang pengen tuh dia panjang ban anu itu tilainya apa itu ya berpingkut situ bimbai masuk ke Baitullah itu ada orang yang pernah tawaf di situ bahagia berumrah kadeda tahu itu karena Hajar Aswad itu karena itu diberi bermata, diberi lidah, jadi makhluk, jadi menyaksikan lawan kita yang tawaf haji umrah situ. Nah, jadi ada lagi jano nang kada hadir sini. Nah, dicari orangnya mau haji maksiat lah. Masuk neraka. Jadi dia Baitullah aku kada kon lagu masuk dulu kecuali itu diambili. Nah, diambili dibangkit lah. Lalu hanya mau ditarik beberapa ribu malaikat itu. Nah, jadi bimbai kita nang panah bahaji. Kan orang kada panah baju umrah tuh mungkin sendiri kada dia jelaskan dalam hadis. Nah, tawaf tadi kan kita berniat kalau niatnya ini panjang menurut sini taitun atupa fi hajal baitil atiq sab'an kamilan lillahi taala. Siap aku tawaf di Baitullah ini 7 keliling dengan sempurna karena Allah taala. Baca bahasa Indonesia aja kan. Cokok aku tawaf 7 keliling dengan sempurna karena Allah taala. Mana yang mengatakan bahasa Arabnya ya Allah. Nah, salah niatnya kan bahasa kita juga. Ketika usadli itu kan lapas saja. Nah, aku sembahyang itu nah ianya. Nah, tawaf dari Hajar Aswad seputaran ya lah. Nah, kadang-kadang kan bisa jadi ingat lah berapa kali saja bayi-bayi padanya dia nasikung 6, dia nasikung 7 ya lah. Dia harus yakin. Bilanya ragu-ragu tambahi kurang. Bila yakin sudah sampai ada juga yang gatah 7 kita untuk andak sini kalau dia tawaf anu nih dia sekali ini nah seputaran sudah bila 2 kali ke ini 5 kali jadi tambah 2 kali aja lagi ini jangan tali alih sekali sudah nah di tangannya dia amunnya gatah itu bisa aja apa gatahnya gugur ya lah tangan dikasih guguran lagi nah sudah tawaf 7 keliling tadi cuman bacaan tawaf terserah aja pian hendak bacaan menurut sini ada ya lah dibaca juga itu karena tawaf pulang nah bacaan tasbih aja kadang kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah itu kan berapa kali kan baca habis 7 kali itu nah mbak tawaf itu sudah tawaf itu kawannya bila tawaf itu jangan kada semua yang sudah tawaf 2 rakaat di mana aja berhadap di dalam Baitullah itu boleh ini segi 4 nah sini ke sini kah pencoba amas kah pintu Baitullah kah nampaknya di dalam Baitullah itu kemana aja hadapnya kadang main betul ulang di luar ya lah di luar dah kawa kita itu harus di dalam Baitullah itu nampak buncu itu nah kadang-kadang diburu Arab pernah sumbay aja uru aja suruhnya ke situ karena dia sunat sumbayang dia aja pulang sampai nang mencari nang anu tuh tak atas sumbayangnya lah nah sunat tawaf sudah tuntung sunat tawaf lalu ke pasaian. Nah, wah ini pasainya mana dia nak di bawah bisa di tangahan bisa kada ada tingkatan gitu. Nah, sa'i ini kan dimulai Safa ke Marwah. Dari berdiri situ di Bukit Safa situ ya Allah. Nah, berniat berhadap nang kita menghadap di betul. Jika aku sa'i di antara Safa dan Marwah 7 kali bolak-balik. Itu bolak-balik kada keliling kada. Sini kita berdiri nah lah. Ini Safa sekali pak jalan tuh sekali hitungannya 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadi penghabisannya kan di Marwah jadi ada orang yang kada bisa ya lah mungkin ada belajar menasik bulan puasa umrah BMB kita ya lah kami tuntungan sudah sidin belum ya sidin 14 kali dari sini ke sini memutar mau ditawaf kalau tawaf itu mau keliling lah jadi Hajar Aswad jadi itu nah ya kada belajar aku kada bertakon kada jadi 4 orang tuntungan sidin belum lagi aku kada sah pulang itu lebihan dengan yakin 7 keliling ya lah bulak balik makanya niatnya tuh bulak balik jako sa'i di antara Safa
dan Marwah 7 kali bolak-balik karena Allah Ta'ala. Nah, jalannya lagi. Karena jalan higa, karena situ ada jalan aneh tangannya gelendeng lah. Nah, sudah pensa itu lalu cukur. Kadang-kadang mau orang sana mencukurakan pen nukar aja. Ibu hotel tuh ada jual berjual 5 real. Misalnya buliknya kan dibawa 2 buting bisa gunting. Jom ya kalau bulik dibuat kalau digagai orang ada aja. Dari akan daya lah. Tapi yang orang sana mencukurnya dibari dia mau bisa bertingkah-tingkah nang anu nih. Diberi 5 real hendak 10 real ya lah. Dia pada hati kita rusak ya lah. Tapi emang ada duitnya berapa ya. Kita berpaksaan itu. Nah, jadi mencukur ini pulang hati-hati lah. Boleh aja bini mencukur laki mencukur bini. Nah, mencukurnya orang sudah dicukur. Kalau balon kan, jadi jangan sembarangan. Jadi sudah sikong dulu nang dikorbankan ada orang, nah cukurakan. Sudah bercukur dulu, kadang-kadang kan kita pikir itu. Kita ada boleh kalau tanggal rambut. Dari rambut tanggal sehari puasa. 2 hari, 3 lalu kambingnya. Ini ada damnya sini kena. Nah, jadi hati-hati nah mencukur kita ini sudah dicukur oleh orang lain. Boleh kambingnya ada orang cukur-cukurakan dulunya mau Arab tuh. Atau ada jemaah banyak tuh nah. Lihatin dulu mencukur tuh jangan sembarang cukurakan orang. Kan boleh lah gugur aja pun kada sengaja tetap itu dam. Banyak orang ada tahu itu. Jadi harus sikong dulu dicukur hanya mencukur dan lain-lain. Nah ada tapi gelas itu kan kadang. Sudah di kita bercukur itu. Nah hanya mencukur dan lain-lain. Nang balom juga lagi mencukur nang lain jangan ya lah. Kadang-kadang kan ada perhatikan di situ. Kan mencukur orang seorang balom berarti menggugurkan rambut orang lah. 1 helai aja itu sehari puasa. 2 hari 3 lalu kambingnya. Sedangkan seorang posisinya belum tahallul lagi. Belum. Nah jadi harusnya tahallul dulu. Tuh tertib ini batu. Berarti kalau mencukur diri sendiri ada boleh juga. Sama dia kadang ada aja pertanyaan gitu. Dan bagusnya orang pak. Bagusnya orang lah. Iya. Benar tapi jadi dia sudah ini dicukur orang. Tapi mungkin ada juga aku lihat itu orang mungkin kededaan tuh kan niat langsung kada mencukur orang cukurnya juga. Kada apa itu? Kalau untuk diri sendiri kita kan ada siapa-siapa namanya bagusnya yang sudah dicukur itu mencukur kita. Ibaratnya dilihat dulu. Karena kita kan niat tahallul juga. Iya boleh aja tuh. Kalau untuk mencukur diri sendiri boleh. Nah ikan padanya lah ikan bercukur berdua hanya mencukur yang lain-lain. Karena kan kita sudah melepaskan rukun tadi. Tapi amun belum nanti. Bisa jual lah. Jadi hati-hati kita kada melihat. Apalagi Arab lah. Ya. Nah, jadi aja ihram dari Mekah tawaf sudah tawaf 7 keliling sudah tawaf sa'i cukur tertib. Jadi tertib itu nang dihulukan juga. Nang didudiakan juga. Nah di sini ada tangan niat sunat ihram tadi. Sudah sunat ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kan sendiri mengerjakan tuh. Gue sembahyangkan sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bila pakai ihram tuh mesti sembahyang sunat ihram bila berumrah. Nah, kalau niat umrahnya ini lepas niat umrah ihram lah. Misalnya di Tanim atau di Ja'rana atau di Bir Ali atau di Hudaybiyah kan nekat itu. Nayatul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala itu bahasa Arabnya. Sejak aku mengerjakan umrah dan ihram dengan dia karena Allah Ta'ala. Nah, maksudnya itu lalu yang baca talbiyah tadi. Ini di tengah perjalanan. Dari Tanim sudah di Makkah kan atau Ja'rana kan di dalam kota tuh lah. Dari sudah turun ke motor roda niat sudah di masjid tadi. Nah, ini baca talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik sampai ke Masjidil Haram berhenti kita karena kita panjang masuk tawaf. Sudah ada lagi baca talbiyah tadi. Nah, 3 kali kah, 5 kali kah atau ditambahi dengan salawat
Lima asaduka dadako jannah wa aujukam sakhatika wan nar. Nah, dan sunat banyak-banyak membaca talbiyah hingga sampai mengerjakan tawaf. Dia sampai ke Masjidil Haram sudah habis batas. Nah, ini larangan haram kalau sudah kita berihram tadi, nang panjang kita pakai ihram nih orang haji. Kalau nya orang umrah cuma aja dari Mekat tadi lah, nang jauhnya Medina aja 4 jam nyala. Ya, kadang-kadang di motor adanya menutup muka, babinian nyala menutup kepala. Nah, ada boleh awan padanya asa apakah kedinginan. Jadi ihram ini dianukan di kepala. Ini ada anunya damnya kan. Haram atas orang berihram 9 perkara. 1, mencabut rambut atau bulu badan. Ini kan dicabut sendiri. Nyagugur pang jangan ada bapak. Ini ada juga kan nanya sini. Jadi mencabut rambut atau bulu badan lah. Yang kedua, meminyaki rambut kepala atau janggut atau kumis. Kalau sebelum kita mandak niat, itu boleh aja dulu. Mereka rambut pesisir segala macam itu. Ada apa-apa. Kalau sudah niat itu mulai larangan sudah. Mandi kalau kita padanya bersih-bersih ya lah. 3, akad nikah. Nah, ada boleh juga sudah waktu pakai ihram tuh. Kan orang bahir itu adalah tetamu-tetamu sama tinang lakiannya balu kah atau apa kan binal lu panderan. Cari penghulu. Nikah ada situ. Nah, jadi sudah buat sini nah akad nikah jadi ada boleh waktu ihram tuh ya lah. Keempat, memotong kuku. Nah, jadi kuku itu dipotongin dulu anak tulak. 5 hari 6 hari situ panjang pulang kuku dipotongi. Kalau kita ikut apa ya lah. Kelima, bersuka-suka dengan perempuan serta sahwat. Kada boleh juga ya lah. Keenam, perempuan haram menutup muka. Nah, jadi jangan sampai muka dipakai apa, ada babinian. Jadi pas tubuh tagurakan tubuh itu hanya ditutupi nyawan pakai apa orang nambahin kan. Masker ya lah. Kada boleh juga Joko. Jadi amunnya ada tahu tuh ya. Jadi babinian muka kada boleh ditutup ya lah. Jangan Arab udah tahu sama jawabnya. Matanya aja 2 biji ya lah. Dan laki-laki haram menutup kepala. Nah, kalau ada kopiah lalu kopiah dikenakan ya lah. Dan memakai pakaian yang menyarung badan. Makanya ada boleh serawar. Serawar dalam ya lah, serawar simpak, pacul. Hati-hati. Apakah anak-anak ya ini kada wajib juga tapi kita gawi akan juga ya lah. Ceknya kada dikambihnya. Amunnya belum menyusul lagi ada apa ya lah di palcep. Nutup kepala dan memakai pekerjaan yang menyarung badan ya lah, boleh. Dan ketujuh, memakai wangi-wangian atau minyak harum sesudah ada niat ya lah. Kan ada ini pupur nang bawa aswad ada ya lah. 8, membunuh perburuan binatang darat dan liar. Kan mungkin ada lagi binatang seluruh bahri mungkin lah. 9, berkumpul laki bini. Nah, waktu ihram belum tawaf, belum sa'i cukur, bolehkan ke hotel, kan aja tawaf ya sa'i. Nah, jima ini bisa batal hajinya, batal umrahnya, damnya gonol onta. Si kongsoro Kak. Iyalah. Iya. Wajah aja boleh ditutup. Iyalah. Punya kos-kos lagi kan apa? Tapi di hadapan kalau yang ada di hadapan boleh. Nggak sembahyang. Kalau di hadapan laki-laki. Orang lain. Melaki seorang ada bapak ya. Melaki. Nah, kalau melihat Baitullah masuk mengalah hanya sekali kita melihat Baitullah maksudnya. Dan kalau melihat Baitullah sunat membaca doa Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa takriman. Ini dia ada di nasik tuh ada catatannya tuh ada sedih baginya tuh. Bisa dibagi ya tuh. Wajid man sarafahu azzamahu miman hajjahu aw tamarahu sarif tasrifan wa takriman wa ta'jiman wabiran Allahumma antas salam wa minkas salam. Biasanya masuknya di bubus salam. Fa'ina rabbana bis salam. Nah, itu kalau melihat setiap kita melihat Baitullah belum tawaf lagi. Dan sesudahnya sampai kepada Baitullah lalu tawaf. Nah, rukun
Tawaf rukun lah karena menyempurnakan tadi umrah. Belum tawaf lagi kita. Dan dinamakan juga tawaf ifadah yang tambahin datang tadi. Wajib atas seorang tawaf 9 perkara. Nah, jadi waktu tawaf itu kita jaga jangan batal. Satu, suci daripada hadas kecil, hadas besar ya Allah. Nah, kedua, memulai tawaf dari Hajar Aswad berbetulan sebelah kiri badan. Jadi mengirikan badan mulai kita tawaf itu. Ya, ada orang ada rame-rame bertawaf ya Allah, berfoto-foto bapak ada buju lagi gawian tuh. Tontonan tawaf aja dulu anak bapak gambar itu. 4, suci daripada najis badan, pakaian dan tempat. Nah, kelima, mengirikan Baitullah. Jadi bahu kiri ini sampai kelilingan itu. Di dalam sekalian keliling tawaf. Keenam, tawaf itu 7 keliling dengan yakin. 6 kah aja? 7 kah? Ambil yang yakin aja lah. Bilanya kurang tambahin. Ketujuh, menutup aurat. Nah, jadi lakiannya kan kadang-kadang kan untuk buka ala dada kita nih. Nah, makanya ada nang kain nang bano kain nih apa dia orang kainnya nah. Nah, supaya dada kita nih jangan kelihatan. Menutup aurat, 8, keluar badan dan pakaian dari Baitullah Hajarnya ada sejarwan, jangan parak jua pada Baitullah tuh sekiranya mungkin setengah meter gitu. Ada jualan mencapai sekelilingan itu ya Allah. Kau jangan menyentuh itu dulu. Ada batasan kita berkeliling itu dari mulai niat tadi jangan sampai parak bana betul itu. 9, jangan mengkosot dalam berjalan itu akan lain daripada tawaf. Jadi jangan berkeliling itu jangan beranggapan akunnya kada tawaf, jangan. Karena kita ingat akan bahwa akunnya tawaf. Nah, jangan ada niat yang lain pada itu. Nah, jadi ini apa mengirikan badan tadi ya Allah. Nah, kalau kau batal, ya nanti pakai udu tadi. Udu mengambil taklid mazhab lain pada Syafi'i ya Allah. Aku bertaklid dengan mazhab Malik misalnya. Cuman jangan juga kita gatok orang muslim tentang penuh udu lah. Kamu kawa, kamu orang menggatok kita kada tahu ya Allah. Orang menggatok kita gatok juga batal. Amunnya buahnya begendeng ya Allah. Aku turut itu. Buahnya begendeng tawaf. Kan jadi imam sembahyang pulang kena. Kada baginya ada sah ya Allah. Kada sepaham seorang. Kada buhan nang kada batal juga nya. Kita batal. Nah. Ada kan ditakunakan ya Allah. Kapan aja umrah itu sudah menggawi ya Allah di aja. Ihram dari Mekah. Di mandak niatnya ada di Jeddah atau misalnya dari Madinah biar Ali ya Allah. Nah, masih biar Ali itu niatnya kan. Dia dari Makkah. Dia dari Makkah. Kita pesawatnya Jeddah. dari langsung ke Madinah. Oh, jadi Madinah dulu berapa hari? Katanya itu di Madinah 5 hari. Ya. Terus di Makkah 7 hari. Oh, berarti karena naik kereta cepat dari sejam aja tuh kan. Ke Makkah. Aku jadi sama rasa. Kita ziarah dulu ya Allah. Ziarah dulu makam Rasulullah. Terakhirnya di Makkah akhir tahun kan pas pergantian tahun itu. Bulan 12 lah. Jadi Mbak Mekatnya kan di Bir Ali. Nah, ambil aja situ. Oh, itu karena anunya PT-nya ramai. Berapa hari? 12. Oh, sama aja. Berarti 10 hari kan pulang balik 2 hari ya lah. 10 hari itu lumayan. Madinah tuh pas persis di muka Madinah hospital. Kalau yang jalan di Fairmont. Iya. Iya. Anu jualan supaya ini membawa yang halus. Bahari kami umrah nang biasa-biasa aja buruai. Iya. Nang jauh hotelnya berjalan. Yang ini karena membawa nang halus. Ada bawa kan ini kan ada aja orang menggantikan waktu sa'i iyalah ada aja membawakan dia banyak orang. Ada digendong di muka tujuh. Jadi di labu-labu tangan orang. Iya. Mana membawa mama juga, membawa di sanak mama tuh aja juga makan yang parah naik. Iya, ada jauh ya lah. Oh, banyak rombongan ini lah ya lah. Jangan jalan juga udah ketangkapan. Mulai sudah. Lagi halus sudahnya rezeki. Ya ada umrah dah. Niat Baitullah ya lah. Itu ada itu catatannya sudah itu. Catatan hidupnya ini. Sayang sih kata itu jual umur 3 tahun membawa juga. Oh, sudahlah. Itu 3 kali sudah beruai. Masyaallah. Nah. Jadi karena bantu bawa si halus sih kau. Dari kau. Bawa ya.
kira lah ini aja lah. Mudah-mudahan sih ada kan mudah-mudahan dapat. Tadi jauh lah. Kada para kaja. Bakal keluar pada hotel tuh ya 12 hari lah guru lah. 12 hari. 150. Kurang tahu tadi jauh yang jam Jauh pun ya jauh pahala aja ya lah. 5 kali. Gimana menurut tua hati kasih ya. Iya. 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 Makanya jalannya ini ngeliling kakak. Iya, iya. Ayo kita berdoa lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil hamda yuwaffi ni'amahu yukaffi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Lama sarah sudurana bil Qur'an wa yassir umurana bil Qur'an ajim ujurana bil hassin akhlaqana bil Qur'an wa wasi' arjakana bil Qur'an wa nawwir sudurana wa nawwir kuburana bil Qur'an. Allahumma ja'al lana Qur'anan imama wa nura wa huda wa rahmah wa zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya maulana ya rabbal alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayidina Muhammad khatimi jamil anbiya'i wal mursalin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum inna wa minkum qabbal ya karim. Sehat sehat seberataat sampai tujuan.